teman-teman, nama saya Stefani dan sekarang saya akan menjelaskan penerapan arus bolak-balik pada listrik rumah tangga atau PLN. Jadi listrik adalah energi yang luar biasa dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Listrik dapat mengalir melalui bahan pengantar. Pengantar ini akan menghubungkan kutub-kutub sumber listrik yang terletak di dalam listrik. Medan listrik inilah yang menyebabkan elektron bergerak dan mengalirkan listrik. Peristiwa ini disebut dengan arus listrik. Jadi arus listrik mengalir dari kutub berpotensi tinggi ke kutub berpotensi rendah. Sedangkan yang berasal dari generator, arahnya ada yang tetap dan ada juga yang berubah. Berdasarkan arahnya, arus listrik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu arus DC dan arus AC. Tapi pada saat ini saya akan fokus pada arus AC saja. Jadi arus AC ini bisa disebut dengan alternating current atau arus bolak-balik, di mana aliran yang arahnya itu tidak tetap. Pada arus ini, elektron bebas bergerak maju dan mundur. Aliran elektron pada arus ini berputar dalam sebuah kumparan dalam medan magnet. Arus bolak-balik atau AC ini yang mengalir dengan besar dan arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik menyebabkan arus bolak-balik memiliki besar arus yang minimum, rata-rata, dan maksimum. Jadi hal ini bisa dibuat dalam rumus. Jadi rumusnya itu V sama dengan Vm sin Wt atau Vm sin 2V F kali T. Jadi listrik AC ini bisa dilihat pada osiloskop. Kurva tegangannya sebagian di atas dan sebagian lagi di bawah. Hal ini juga bisa disebut dia itu mirip seperti bentuk sinusoida yang terdapat pada gambar. Jadi contoh penggunaan arus listrik bolak-balik adalah listrik PLN. Jadi AC itu mendominasi kebutuhan arus listrik. Hal ini karena AC adalah arus yang membawa listrik ke semua bangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk listrik AC di Indonesia biasanya menggunakan frekuensi 50 Hz. Dari cara kerjanya itu, listrik dihasilkan di pembangkit listrik terlebih dahulu. Setelah itu tegangannya dinaikkan di stasiun transformator, sehingga arusnya kecil dan energi loss-nya juga kecil. Lalu listrik melintasi provinsi melalui saluran transmisi. Lalu, stasiun transformator lingkungan menurunkan tegangannya. Listrik lalu dibawa ke trafo lingkungan di sekitar rumah di jalur distribusi. Trafo di tiang menurunkan tegangan sebelum memasuki rumah-rumah di sekitar Anda. Maka, kita pun mendapatkan listriknya. Setelah listrik ini tiba di rumah, dapat juga menjadi energi bentuk lain sesuai dengan kebutuhan pada rumah tangga umumnya. Misalnya, energi cahaya, yaitu lampu, energi panas seperti kompor listrik dan pemanas ruangan, juga pendingin ruangan, kulkas, lalu bisa juga menjadi energi kinetik seperti kipas angin dan alat cukur rambut, dan seterusnya. Terima kasih telah mendengarkan video saya, semoga bermanfaat.